Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bima Pitasari, nomor NIM 8040190280. Saya dari kelas 03 PSP Keamanan Sistem Informasi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, tugas mata kuliah Sistem Informasi yang berjudul Email dan WWW. Yang pertama, saya akan membahas tentang email. Apa itu email? Mari kita bahas bersama-sama. 1. Email merupakan sarana dalam mengirimkan surat yang dilakukan melalui media internet. Media internet yang dimaksud bisa melalui komputer atau handphone yang memiliki akses internet. Pada umumnya, pengiriman surat biasanya dikenakan biaya atau membeli perangko. Namun pada surat elektronik tidak dibutuhkan biaya, asalkan kita mempunyai jaringan internet. Nah, apa sih fungsi email? Nah, 1. Sebagai identitas diri secara personal. Yang dimaksud sebagai identitas yaitu karena saat mendaftarkan email harus memasukkan nama, tanggal lahir, alamat, dan dokumen pendukung lainnya. Contohnya saat kita membeli handphone baru, kita diharuskan untuk membuat email sebagai identitas diri dalam berupa elektronik. Nah, yang kedua yaitu alat untuk mendaftarkan diri sebagai situs media sosial, fintech, game, dan lain-lainnya. Nah, sebagai alat untuk mendaftarkan diri atau mensinkronkan situs website dengan alamat email. Contohnya saat kita mendaftar Shopee, Gojek, dan aplikasi game lainnya. Itu kan kita diharuskan mempunyai email untuk mensinkronkan data diri kita. Nah, email sebagai media promosi. Yang dimaksudkan email sebagai media promosi yaitu biasanya berisikan penawaran suatu barang atau jasa yang dilakukan dengan menyebarkan setiap email secara acak. Nah, yang keempat yaitu menerima dan mengirim pesan. Menggunakan email dalam mengirim pesan lebih cepat, bukan hanya berupa teks, melainkan dalam berupa video maupun gambar maupun animasi. Dalam kepastian pengiriman dan kapasitas pengiriman pun lebih besar dibandingkan aplikasi seperti WA dan lainnya. Nah, yang kelima yaitu media untuk melamar pekerjaan. Pada zaman sekarang digital seperti sekarang, banyak perusahaan yang membuka lowongan pekerjaan dengan mengirimkan surat lamaran kerja melalui email karena dinilai lebih mudah dan lebih praktis. Nah, proses email bekerja sendiri yaitu yang pertama, MUA mengirimkan mail user agent mengirimkan data ke MTA. Nah, MUA atau mail user agent adalah aplikasi yang digunakan untuk menyusun, mengirim, dan menerima email. Contoh MUA misalnya pada Yahoo, Gmail, dan layanan lainnya. Beberapa MUA bisa tampak lebih grafis seperti Evolution, Troubled, atau Outlook, atau memiliki interface yang berbasis teks sederhana seperti Mood. Contoh yang kedua yaitu MTA, Mail Transport Agent, merupakan salah satu komponen mail server yang bertugas menerima dan mengirim email dari komputer yang satu ke komputer yang lain. Beberapa tugas MTA antara lain mengirimkan email, meminta catatan mail exchange, dan memiliki server email untuk mentransfer email, pengiriman pesan respon otomatis jika pesan gagal sampai tujuan. Nah, yang ketiga yaitu MDA, Mail Delivery Agent. MDA adalah sebuah software komputer yang bertanggung jawab mengantarkan email dari MTA server. MTA juga dikenal sebagai LDA atau Local Delivery Agent. Beberapa MTA mengisi MTA ketika mereka menambahkan pesan email larut ke file pesan lokal. Nah, apa sih contoh ancaman pada email tuh? 1. Spamming. Nah, secara umum, spamming berisikan konten tentang promosi berbagai produk, barang, dan jasa. Spam itu dibagi menjadi dua, yaitu inbound spam dan outbound spam. Apa sih inbound spam itu? Nah, inbound spam yang biasa dikenal spam yang berisikan sampah yang perlu difilter agar penyimpanan tidak penuh dan info penting tidak terlewatkan.
Sedangkan outbound spam adalah kegiatan pengiriman dilakukan oleh mail server biasanya dilakukan oleh akun email yang telah mengalami security breach sehingga dapat diakses oleh peretas unit pengiriman spam. Ini sangat berbahaya ya. Pencegahannya jangan merespon email yang tidak penting, jangan membatasi publikasi email, membuka email sesuai kebutuhan saja ya. Jangan sampai email kita di hacking oleh orang lain. Nah, yang kedua scamming. Scamming sendiri adalah email scam biasanya berisikan pesan yang sangat meyakinkan yang dikirimkan melalui SMS. Contohnya seperti mama minta pulsa itu. Phishing sendiri. Nah, yang ketiga phishing. Phishing merupakan kegiatan pemancing faktor penentu dalam keberhasilan memancing atau umpan yang tepat sasaran. Informasi tersebut dapat berupa ajakan untuk melakukan pembaruan informasi akun yang ditargetkan. Biasanya konten ini sangat meyakinkan dan berisikan formulir pembaruan informasi. Malware propagation. Dunia komunikasi email dan internet kadang terasa penuh dengan bahaya malware. Virus sistem email perusahaan kemungkinan telah memiliki software anti-spam dan antivirus untuk melindungi email kantor dari email bervirus. Selain menerapkan password yang rumit setiap akun email. Selain update antivirus untuk menghindari virus dapat dilakukan dengan jangan membuka email dan pengirim yang tidak dikenal. Jangan mengklik sembarangan link yang tidak tahu asal-usul sumbernya. Nah, lakukan scan antivirus sebelum membukanya. Yang kelima, spoofing. Spoofing merupakan email spoofing menggunakan alamat prompt palsu yang mungkin menerima sebuah email dari CEO perusahaan atau dari klik dokter Anda yang meminta beberapa data ponsel Anda. Setiap email yang meminta data pribadi patut diwaspadai sebagai email berbahaya. Nah, jangan sampai kita salah, walaupun email itu mungkin email terpercaya, kita harus tetap berhati-hati dan tetap melakukan pemasangan antivirus dan membersihkan virus secara berkala agar tidak ada informasi yang terlewat pada email kita. Nah, yang kedua kita akan membahas mengenai www atau yang lebih bisa dikenal dengan World Wide dan Web. Nah, apa sih pengertian World Wide dan Web itu sendiri? Merupakan salah satu killer application yang menyebabkan populernya internet. Kehebatan web adalah kemudahannya untuk mengakses informasi yang dihubungkan satu dengan lainnya melalui konsep hypertext. Informasi yang dapat tersebar di mana-mana di dunia ini terhubung melalui hypertext. Informasi lengkap dengan www dapat diperoleh oleh web W3C. Pembacaan atau peraga sistem www yang lebih dikenal dengan istilah browser dapat diperoleh dengan mudah, murah dan gratis. Contoh browser browser adalah Netscape, Internet Explorer, Opera Browser, KVM, dan KDE File Manager di sistem Linux, dan masih banyak lainnya. Kemudahan penggunaan program browser inilah yang memicu populernya www. Sejarah dari browser ini dimulai dari browser di sistem komputer NeXT yang kebutuhannya digunakan oleh Berners-Lee. Selain browser NeXT itu, saat ini juga baru ada browser yang berbentuk text oriented seperti LineMode browser. Lalu kita akan membahas keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi berkembangnya www dan internet yang menyebabkan pergerakan sistem informasi untuk menggunakan berbagai basis. Banyak sistem yang tidak terhubung ke internet tetapi tetap menggunakan basis web. Berbagai basis untuk sistem informasi yang dipasang di jaringan internet. Untuk itu, keamanan sistem informasi yang berbasis web dan teknologi internet tergantung kepada keamanan sistem web tersebut. Arsitektur sistem web terdiri dari dua, yaitu server dan klien. Keduanya dihubungkan dengan jaringan komputer network, serta menyajikan data-data dalam bentuk statis. Sistem web yang menyajikan dalam bentuk dinamis dengan menjalankan program ini dapat dijalankan di server, misal dengan CGI, Servlet, dan klien Applet JavaScript. Sistem server dan klien memiliki permasalahan yang berbeda.
Asumsi triple W. Yang pertama, asumsi dilihat dari sisi pengguna, yaitu user. Server dimiliki dan dikendalikan oleh organisasi yang mengaku memiliki server tersebut. Jika sebuah server yang dimiliki domain www.bni.com.id, bahwa memang situs itu yang memiliki akun BNI. Adanya domain yang dibajak merupakan anomali terhadap asumsi ini. Nah, dokumen yang diterapkan bebas dari virus, trojan horse, atau etiket jahat lainnya. Biasa saja seorang yang nakal memang memasang virus di webnya, akan tetapi ini yang ketiga, server tidak mendistribusikan informasi mengenai pengunjung user yang melakukan browsing kepada pihak lain. Yang kedua, yaitu asumsi dilihat dari penyedia jasa atau webmaster. Pengguna tidak beritikat untuk merusak server atau mengubah isinya tanpa izin. Pengguna hanya mengakses dokumen-dokumen atau informasi yang diizinkan diakses. Seseorang pengguna tidak mencoba-coba masuk ke direktori yang tidak diperkenalkan. Istilah yang umum digunakan adalah direktor traversal. Identitas pengguna benar. Banyak situs web yang membatasi akses pada user-user tertentu. Dalam hal ini, jika seorang pengguna login ke web, maka dia adalah pengguna yang benar. Yang ketiga, asumsi dari pihak user maupun webmaster. Jaringan komputer atau network komputer bebas dari pengguna pihak ketiga. Informasi yang disajikan dari server ke pengguna dan sebaliknya terjamin keutuhannya dan tidak oleh pihak ketiga yang tidak berhak. Langkah-langkah pengamanan triple W yaitu 1. Membatasi akses melalui kontrol akses sebagai penyedia informasi dalam bentuk berkas-berkas. Sering diinginkannya pembatas akses, misalnya diinginkan agar orang-orang tertentu dapat mengakses berkas informasi tertentu. Pembatasan akses dapat dilakukan dengan membatasi domain atau nomor IP dalam mengakses, menggunakan pasangan user dan password. Yang kedua, yaitu proteksi masalah dengan menggunakan password. Salah satu mekanisme untuk mengatur akses adalah dengan menggunakan pasangan userid atau user identification dan password. Untuk server web yang berbasis Apache, akses ke sebuah halaman atau sekumpulan berkas yang berletak di sebuah direktori di sistem unik dapat diatur dengan menggunakan berkas. Yang ketiga, security secret layer. Salah satu cara untuk meningkatkan keamanan server triple W adalah dengan menggunakan enkripsi pada komunikasi pada tingkat soket. Dengan menggunakan enkripsi, orang tidak bisa menyadap data-data transaksi yang dikirimkan dari atau ke server triple W. Salah satu mekanisme yang cukup populer dengan menggunakan Secure Socket Layer atau lebih dikenal dengan SSL yang mulanya dikembangkan oleh Netscape. 4. Mengetahui jenis server. Informasi tentang web server yang digunakan dapat dimanfaatkan oleh perusak untuk melancarkan serangan sesuai dengan tipe server dari operating system yang digunakan. Seorang menyerang dan mencari tahu informasi versinya digunakan sebagai web server, kemudian mencari informasi ke internet tentang kelemahan web server tersebut. Nah, keamanan klien triple W. Pelanggaran privasi. Ketika kita mengunjungi situs web, browser tidak dapat ditipu sebuah Shopee yang berfungsinya dalam bentuk menandai kita. Ketika kita berkunjung ke server itu kembali, maka server dapat mengetahui bahwa kita kembali ke server, dapat memberikan setup sesuai dengan keinginannya. Ini merupakan server yang baik, namun data-data sama juga dapat digunakan untuk melakukan tracking keamanan kemana saja kita pergi. Penyisipan Trojan Horse. Cara penyerangan terhadap klien yang lainnya adalah menyisipkan virus atau Trojan Horse. Bayangkan apabila kita mendownload virus atau Trojan Horse yang dapat menghapus isi harddisk kita. Salah satu contohnya yang sudah terjadi padanya web yang menyisipkan Trojan Horse Oprich dan NetBoost sehingga komputer Anda dapat dikendalikan dari jarak jauh. Orang dari jarak jauh dapat menyadap apa yang kita ketik, melihat isi direktur melalui reboot, bahkan memformat harddisk. Nah,
www sendiri merupakan kumpulan dokumen hypertext yang bisa diakses lewat jaringan internet. www itu merupakan layanan buku elektronik besar yang halamannya disimpan di beberapa server dari seluruh dunia. Contohnya seperti www.facebook.com, www.google.com. Nah, demikianlah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.